pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Di tengah dukungan dan simpati, Aurel Hermansyah juga banyak mendapatkan kecaman pasca mengalami keguguran. Klarifikasinya bersama Atta Halilintar, sang suami dinilai lebay dan tidak natural. Netizen menuding tawa dan tangis mereka hanyalah drama untuk menggait endorse. Hal itukah yang membuat Mimi Krisdayanti menasehati anak dan menantunya agar hidup apa adanya tanpa embel-embel konten. Tapi bagaimana Atta Aurel hidup tanpa konten? Sementara penghasilan utama mereka bergantung pada monetisasi YouTube. Seperti apa hasil analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Atta Aurel yang disebut netizen penuh kepalsuan? Benarkah menurut terawangan pakar metafisika, keharmonisan pernikahan Atta Aurel tidak akan bertahan lama? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengupas pasang surut karir dan pernikahan Atta Aurel pasca mereka kehilangan sang calon bayi. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. 5 hari pasca mengalami keguguran, hati Aurel Hermansyah masih nelangsa. Atta Halilintar, suaminya yang nampak lebih tegar pun mengaku masih merasa pilu. Kehilangan janin yang digadang-gadang menjadi penerus gen Halilintar dan keluarga Asiks bak kehilangan separuh jiwa. Terlebih pada 7 Mei lalu, berita kehamilan Aurel yang dikemas dalam konten YouTube sempat menjadi trending topik. Tapi 11 hari kemudian, tepatnya 18 Mei, Atta Aurel mengurai kabar duka terkait janin mereka yang sudah kembali ke surga. Padahal Atta Aurel sudah menyiapkan nama khusus untuk sang calon buah cinta. Karena kontraksi, makanya itu sakit. Nah, ternyata pas sakit itu sepertinya tuh dia kayak keluar gitu. Nah, dari situ aku udah, kayaknya mungkin udah keluar gitu kali ya, atau apa nggak tahu gitu. Abis itu udah, nah akhirnya kita baru ke dokter tadi, bener gitu, dokter bilang maaf banget ya bapak ibu. Masih pilu ya hatinya karena memang udah sampai istilahnya kan memang ini yang diharapkan sama kami gitu. Sampai apalagi aku udah sempat ngasih nama anaknya Muhammad Akbar kayak gitu-gitu karena lahirnya tadinya jadinya itu kabarnya di bulan Ramadan dan dekat Lebaran. Tapi ya begitu ya. Iya, Muhammad Akbar Halilintar yang menjadi paduan jiwa raga Aurel Atta boleh saja tak pernah lahir ke dunia. Pipi Anang Hermansyah dan Bunda Ashanti, Abi Halilintar Anovial Asmit dan Umi Lenggo Geni Faruk, serta Mimi Krisdayanti sudah ikhlas harus menunggu lebih lama untuk menimang cucu pertama. Yang lebih mereka pikirkan adalah kondisi mental Aurel pasca merasakan sakitnya keguguran. Lalu benarkah Aurel keguguran karena kelelahan dan stres lantaran ditinggal keluarganya ke Dubai? Yang namanya keguguran atau abortus itu adalah kehamilan yang tidak bisa dipertahankan di bawah dari trimester 1. Atau ada batasannya 20 minggu, tapi paling sering tuh trimester 1 gitu keguguran. Kalau keluar sendiri biasanya kan memang secara alami hormonnya udah turun sehingga dia bisa keluar dengan sendirinya. Tapi kalau yang harus melakukan tindakan atau dengan obat itu untuk mempercepat karena kita sudah confirm ini suatu abortus atau kehamilan yang tidak bisa dilanjutkan. Jadi biasanya kita dengan bantuan obat, pilihannya obat atau tindakan kuretase. Pastinya kita juga yang biasa bareng tuh sedih banget gitu. Sedih karena aku tahu pasti kesakitan yang dia rasain, kesedihan yang dia rasain, yang biasanya bun ini, bun itu, bun begini, bun begitu. Sekarang dia tetap begitu tapi dengan kondisi yang kita jauh, kondisi yang nggak bisa meluk dia, kondisi yang nggak bisa bareng sama dia gitu. Aku selalu nenangin, kakak, bunda kayak gini ngalamin kayak gitu tuh 3 kali, bunda bilang.
insya Allah kamu nggak akan ngerasain yang seperti Bunda rasain, cukup sekali. Sebetulnya Aurel sendiri sudah merasakan ada seperti gumpalan gitu yang memang keluar, tapi memang kemarin itu tanpa di USG pun pernyataan dari dokter memang udah negatif. Jadi saya berpikir bahasanya mungkin kalau miscarriage atau keguguran ini terlalu berat ya, karena memang euforianya mereka tuh kan habis persiapan pernikahan, honeymoon dan lain-lain itu kan capek, dan excitednya mereka sehingga menyampaikan sesuatu yang sebetulnya memang masih kemungkinannya kecil karena usianya baru 4 minggu, belum 4 minggu. Iya, Mimi KD merasa terlalu dramatis menganggap Aurel keguguran. Pasalnya dari keterangan dokter kepercayaan Mimi KD yang mengawal pertumbuhan Aurel sejak remaja, kehamilan putri sulungnya itu baru berusia 4 minggu atau masih berupa embrio. Menurut pakar medis, kehamilan pada trimester pertama memang rentan keguguran. Lalu mungkinkah calon janin Aurel Atta tak berkembang karena kelainan kromosom? 70-80% adalah kelainan dari kromosom yang dibawa oleh orang tuanya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat sel telur, jadi untuk mencapai suatu kehamilan kan ada pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Masing-masing memiliki kromosom yang akhirnya bersatu menjadi kromosom 46 XX atau XY gitu, cewek atau cowok, perempuan atau laki-laki. Nah, salah satu dari kromosom tersebut, entah itu dari sel telur atau dari spermanya, itu ada yang mungkin tidak sempurna gitu, atau mungkin dua-duanya bisa jadi, sehingga saat mereka terjadi konsepsi, saat bersatu ada bagian yang tidak terbentuk sempurna, misalnya jantung atau apa, sampai akhirnya tidak bisa mempertahankan kehidupannya, akhirnya dia keluar. Kalau kecapean sih sebenarnya kita nggak ada gimana-gimana ya, cuman memang juga waktu itu kan istirahat di hotel-hotel, bed rest juga, jadi nggak ada kayak gimana-gimana. Cuman ya balik lagi kan, kalau kandungan gini dokter aja bilang ada orang mau gugurin kandungan sampai lompat-lompat segala macam nggak gugur juga gitu. Jadi ini udah kehendak yang di atas gitu. Jadi nggak bisa dilogikain lagi. Sebagai ibu sambung yang pernah merasakan keguguran, Ashanti berusaha meyakinkan Aurel bahwa kesempatan untuk hamil masih sangat memungkinkan. Dengan pengobatan medis, Ashanti yang pernah mengalami gangguan pengentalan darah hingga sulit mempertahankan kehamilan, faktanya bisa hamil setelah 3 periode menstruasi. Aku selalu menyenangkan, membuat dia kemarin setiap telepon atau kita WA, aku memberikan dia kabar bahwa yang penting kamu udah tahu bahwa kamu sudah sempurna bisa mempunyai seorang anak. Nanti tinggal diberikan waktu lagi 2 bulan, 3 bulan, insya Allah aku yakin pasti bisa punya momongan lagi. Jadi Aurel dan suami adalah pasangan yang sangat subur, nggak usah program pun, ibaratnya seperti itu, tanpa vitamin juga. Jadi normalinya mereka bisa mempersiapkan setelah Aurel 2 kali period. Jadi sekitar mens kedua nanti baru mereka boleh rencana lagi untuk menyiapkan insya Allah janin kandungan yang lebih sehat. Dulu sih memang ada teori yang mengatakan harus menunggu 3 bulan sampai benar-benar pulih gitu atau bersih gitu. Tapi sebenarnya sih selang 1 kali mens nggak perlu menunda ya, bisa boleh untuk hamil lagi. Kita ngikutin banget lah kata dokter juga, cuman nggak mau berharap terlalu gimana-gimana. Takutnya nanti berharap gimana-gimana sakit hati, kasihan istri aku. Tumbuh dalam keluarga besar yang berprinsip banyak anak banyak rezeki, Atta yakin Tuhan tengah menyiapkan rencana indah untuk keluarga kecilnya. Tapi isak dan tangis juga optimisme Atta saat mengabarkan kehilangan calon janinnya dianggap lebay dan tidak natural oleh sebagian netizen. Tak sedikit yang menduga Atta ikut mengarahkan Aurel untuk mengeksploitasi tragedi keguguran demi kepentingan konten. Lantas seperti apa hasil analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Atta Aurel saat mengabarkan berita keguguran?
Ada sesuatu yang unik nih pemirsa ketika Bunda memperhatikan bahasa tubuh Aurel ketika bercerita tentang kesakitannya saat keguguran nih pemirsa. Pada saat dia bercerita tentang kesakitannya itu Aurel itu bahasa tubuhnya langsung menjauh dari Atta. Kan aneh ya pemirsa. Nah ini unik nih, ada apa? Apakah Aurel merasa terlalu overexpose, tidak ingin kesedihannya diekspos? Karena Bunda lihat ketika Aurel bercerita itu masih sangat terpukul sebenarnya ya dengan kehilangan kandungannya ini. Apakah karena khawatir ntar jadi sasaran konten lagi? Padahal ini sesuatu yang Aurel mungkin belum siap untuk bercerita. Dari Atta sendiri itu ada perasaan bersalah. Ya, kalau Mas Anang sih kelihatan dia sedih dia ya, tapi ya sudah mau gimana lagi gitu, merasa kehidupan keluarganya memang tidak ada yang privasi gitu, jadi ya biasa saja, mengalir saja, diplomatis saja jadinya. Jadi kesannya yaitu tadi seperti tidak ada honesty, seperti kesannya dibuat-buat untuk konten. Susah sih ngomongnya, aku sendiri masih merinding, masih nggak tahu lah ya. Meski panen hujatan, Atta Aurel seolah tak ambil pusing. Toh masih banyak keluarga, kerabat, dan sahabat dekat yang tulus mendoakan mereka. Ini kan semuanya takdir Allah. Takdir Allah ya kita harus nerima. Jadi kita doakan, kita harus nerima itu. Kalau masukan kita ya tetap tegar, tetap semangat, tetap ingat kepada Yang Maha Kuasa, berdoa, dan jaga kesehatan sebaik mungkin. Saya habis dari rumah Atta dan saya turut berduka cita lah untuk Atta karena semuanya itu harus diikhlaskan, di mana nanti akan diberikan yang lebih baik lagi. Sebagai teman kita mau suka dan duka harus selalu support. Jadi kalau waktu gimana mereka persiapan pernikahan, sampai dapat kabar juga Aurel dinyatakan hamil, itu menjadi satu kebahagiaan buat kita semua lah, buat teman-teman gitu. Cuman dapat kabar seperti ini tidak mudah. Di grup semuanya, di grup bola semuanya memberikan semangat juga buat Atta. Apa yang dialamin Atta mungkin akan ujiannya dari Allah itu bisa menimpa siapapun, kapanpun gitu. Kita cukup doa, kita cukup apapun aja. Kalau memang Allah kehendaki lain, apalagi kita yang nggak doa, yang ya udahlah. Pokoknya intinya dari semuanya coba aja positive thinking dalam menyikapi apapun. Hasilnya positif kok. Lalu benarkah pasca keguguran, Aurel langsung tancap gas bikin konten? Seperti apa terawangan pakar metafisika terkait karir dan rumah tangga Aurel Atta? Benarkah Atta mengidap star syndrome? Allah bertanya kepada malaikat Jibril. Kau ada malaikat? Bukan malaikat Jibril, kau ada malaikat. Yang ketika buah hatinya diambil, dia bersabar dan mengucapkan istirja. Allah mengatakan kepada malaikat, dirikanlah rumah di surga untuk hambaku ini. Dan kasih nama rumah itu adalah Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini adalah rumah yang aku bangunkan, kata Allah. Jadi di satu sisi takdir Allah barangkali membuat kita risau, galau, gelisah dengan berpulangnya sang cabang bayi. Tapi di satu sisi ternyata Allah juga memberikan kebahagiaan. Ya. Maka Atta dan Aurel bersabarlah. Ya, cobaan yang dihadapi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah membuat Gus Miftah meluangkan waktu khusus untuk menyemangati pasangan milenial yang menikah pada 3 April lalu itu. Bahkan, penceramah gaul ini membuat video khusus berisi doa dan tausiah untuk menguatkan mental Aurel. Bisa jadi karena siraman rohani dari Gus Miftah, mental Aurel yang kemarin-kemarin terpuruk kembali kuat seperti sedia kala. Bahkan kemarin, wanita bernama lengkap Titania Aureli Nur Hermansyah itu sudah aktif di media sosialnya. Sebagai ungkapan rasa syukur atas pulihnya mentalitas dan spiritualitasnya, Aurel bagi-bagi hadiah
kepada followers sejatinya. Tidak hanya Aurel, Atta juga punya hubungan harmonis dengan followersnya. Mereka sadar nama besar sebagai YouTuber dan influencer tak bisa dibangun dalam sekejap tanpa dukungan followers maupun netizen yang setia menonton konten YouTube mereka. Berkat followers dan netizen yang mensubscribe, mengklik tanda suka, dan menonton konten mereka sampai tuntas, Atta Aurel bisa hidup mapan bak host papan atas sekelas Raffi Ahmad. Bahkan, menurut data yang dirilis Purple Moon Promotional Product, Atta duduk di peringkat 8 dalam daftar 10 YouTuber terkaya di dunia. Penghasilan sulung dari 11 bersaudara ini ditaksir mencapai 22,4 miliar sebulan. Tak heran sejak menjadi kepala keluarga, Atta semakin gencar merilis konten YouTube. Dalam sehari, ia bisa merilis 3 konten yang mengupas ria-ria kehidupan rumah tangganya bersama Aurel. Hanya saja, menurut pakar metafisika, konten yang mengumbar masalah pribadi bisa menjadi bumerang bagi Atta. Jangan semuanya dibuat konten. Ada hal pribadi yang itu bukan untuk konsumsi publik. Itu kan seperti cerita seperti malam pertama juga disebutkan. Itu kan ada anak kecil juga yang baca di situ. Jadi ada hal-hal yang memang jangan terlalu diduitkan semuanya, gitu loh. Terlalu dikontenkan semuanya. Masih banyak kok Atta, masih banyak hal yang bisa digali dari seorang Atta. Jangan sampai dangkal soal pengetahuan ataupun soal buat konten. Karena Atta termasuk yang cerdik dalam mensiasati keadaan dan cerdik mencari rezeki, juga Aurel. Jadi ada hal-hal garisnya yang tidak bisa kita langgar dan sebaiknya memang kita memberi hal yang baik daripada nanti jadi kecaman, jadi omongan, dan jadi fitnah juga tidak nyaman bagi yang mendengarkan ataupun atau Aurel yang melihat atau membaca. Dalam 24 jam, 22 jamnya kita berdua tanpa kamera. Jadi 2 jamnya mungkin update ke tim, apa yang harus dikerjain, segala macam. Kan kita ada PR-PR juga. Sebagai ibu, Krisdayanti seolah risih melihat anak dan menantunya sebentar-sebentar merilis konten berisi kehidupan rumah tangga. Tapi bagaimana Atta Aurel bisa hidup tanpa konten? Sedangkan penghasilan utama mereka berasal dari monetisasi konten YouTube. Yang pasti, selain kejar setoran penghasilan, Atta seolah terjangkit star syndrome. Netizen menyebut Atta ingin menjadi perbincangan setiap hari sehingga merilis daily vlog. Guys, sekarang kita sudah mau pulang ke rumah. Lihat nih guys ya, serak banyak ini, lihat sampai dalam. Ini barangnya kakak semua nih, tuh. Muatnya mau taruh rumah bang? Hah? Di rumah nanti gimana ya kita ituinnya? Ini aja nggak muat, katanya ini mobilnya harus balik lagi. Aduh nggak nyampe. Kok malah jadi nggak muat sih ini? Lihat guys nih ya. Sampai sini penuh semua barang. Ini anu nggak muat berarti. Balik lagi dong bang? Balik lagi berarti. Banyak juga ya barangnya dia. Aduh Parudin. Nggak apa, yang penting refreshing keluar rumah gitu biar nggak di rumah mulu tuh puyeng. Istriku mau ngasih duit lebaran. Kasih ampau lebaran, katanya ampau lebaran. Makasih kak. Ampau lebaran. Oh kan rame bang, kalau ampau rame langsung. Ya netizen bisa ngomong apa aja lah, dan setiap orang untuk mengekspresikan kebahagiaannya itu hak setiap orang. Dan pada saat kita atau Atta Aurel sebagai public figure pasti bisa ada pro dan kontra, itu gimana mereka. Dan buat gue sih, gue mengajak teman-teman belajar buat saling menghargai dan menghormati lah. Iya, anehnya sejak gencar merilis konten kemesraannya dengan Aurel, popularitas Atta justru menurun. Setidaknya di tingkat Asia Pasifik, posisinya sudah terlewati oleh YouTuber asal India, Kariminati. Jika Kariminati sudah mendulang 30,1 juta subscriber, Atta baru mengumpulkan 27,6 juta subscriber. Tak heran, saat memiliki anak nanti,
Atta pasang target meraih 30 juta subscriber. Kalau yang saya melihat di sini dari perspektif audiens atau khalayak, mungkin subscribernya merasa jenuh gitu ya, merasa jenuh, apalagi mungkin konten-kontennya Atta itu terkesan mungkin konten yang tidak ada unsur surprise-nya lagi gitu ya. Sehingga ketika dia berusaha mendulang lebih banyak subscriber, malah harapannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau menurut saya ketika kita mau coba bandingkan ya apple to apple antara si Atta sama si Kariminati itu, saya pikir kemungkinan untuk menyalip masih ada, peluangnya masih terbuka. Tetapi bagi saya adalah balik lagi, ketika seorang konten kreator mau berada pada posisi on top gitu ya, balik lagi ke kontennya. Jika karir Atta tengah menurun, bagaimana dengan penghasilannya? Apakah pasca Aurel keguguran, banyak endorse yang membatalkan kerjasama lantaran produk mereka tak dirilis tepat waktu? Tetap harus ada yang udah kontrak harus dikerjain, apa story, apa-apa, karena itu namanya kita kerjanya salah satunya di sosial media, jadi ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan kontrak sama brand-brand. Cuman alhamdulillah banyak brand yang mengerti, kami nggak bisa dulu ya di 1, 2, 3 hari ini. Kalau Atta itu udah mandiri ya dia, sangat mandiri dia. Atta itu kan dari sepanjang saya tahu ya, dari keluarga latar belakang yang cukup bagus. Pundi-pundi uang Atta bisa jadi lebih dari cukup untuk menghidupi anak istri layaknya kehidupan selebriti. Tapi uang tak selalu bisa membeli kebahagiaan, apalagi kebahagiaan hakiki sebuah rumah tangga. Lalu benarkah Mbak Yu melihat masa suram dalam kehidupan pernikahan Atta dan Aurel? Pernikahan untuk yang keamanan atau kenyamanan masih jalan sampai 3 tahun masih nyaman. Dari 3 tahun ke depan itu ada goncangan dari pihak ketiga. Makanya saya bilang tadi, Aurel yang sehat, yang sabar, setia dan ikhlas. Dia ada banyak belajar dari pengalaman dari orang tuanya, dia tidak mau seperti itu. Ini tantangannya di Atanya banyak godaan wanita di samping Aurel. Saya akan selalu melibatkan diri saya sejauh saya diminta. Karena saya penuhi diri saya dengan doa untuk anak-anak saya semua. Jadi saya less ekspektasi untuk anak-anak, mencintai mereka tanpa syarat, apapun yang mereka minta, insya Allah saya upayakan. Sempat pasang target dapat 30 juta subscriber ketika Aurel berbadan 2, Atta harus menelan kecewa. Tak lagi menjadi YouTuber nomor 1 se-Asia Pasifik, rupanya membuat Atta rela mengeksploitasi kehidupan rumah tangganya untuk kepentingan komersial. Lantas sampai kapan Atta Aurel hidup penuh drama? Sampai kisah hidup mereka tak menarik lagi bagi netizen. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.